Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku menatap cermin di kamar tidur, menilai diriku sendiri. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya, tanpa kejutan atau perubahan yang berarti. Rasanya sudah begitu lama aku menjalani hidup ini dengan rutinitas yang tak pernah berakhir. Bersama Ray, suamiku. Kami sudah menikah selama 8 tahun, namun hidup kami seperti berjalan tanpa arah yang jelas. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak saling mencintai, tapi rasanya hidup kami terasa lebih seperti persahabatan daripada hubungan romantis. Ray adalah pria yang baik. Aku tak bisa menyangkalnya. Dia pekerja keras, setia, dan selalu memberikan yang terbaik. Namun, kedekatan emosional kami sepertinya semakin memudar seiring berjalannya waktu. Kehidupan kami lebih banyak dipenuhi oleh percakapan seputar pekerjaan, tagihan rumah, dan hal-hal praktis lainnya. Kami jarang berbicara tentang perasaan kami, tentang harapan-harapan yang tak terucap, atau bahkan tentang masa depan. Kami menikah dengan harapan yang sederhana, untuk hidup bersama dan saling mendukung. Tetapi ada satu hal yang selalu kami harapkan, yang hingga kini belum juga terwujud, anak. Aku sudah lama ingin menjadi ibu. Ray pun begitu, meskipun dia tidak sering mengungkapkannya. Kami berdua sangat ingin memiliki anak, tapi hingga 8 tahun pernikahan kami, itu belum terjadi. Aku sering bertanya-tanya, mengapa kami belum diberi kesempatan untuk menjadi orang tua? Kami sudah mencoba berbagai cara, pengobatan, terapi, bahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis kesuburan. Tetapi hasilnya selalu sama. Tak ada kehamilan yang datang. Dan meskipun Ray selalu berusaha terlihat tegar, aku tahu dia pun merasakannya. Hanya saja, dia lebih memilih untuk diam dan tidak banyak berbicara tentang itu. Aku mengerti, itu bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Setiap kali kami berkumpul dengan keluarga, terutama orang tua Ray, selalu ada tekanan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Seperti ada beban yang menggelayuti suasana. Mereka tidak bisa berhenti bertanya, berharap, atau bahkan mengungkit-ungkit soal cucu. Kami sudah menikah begitu lama, dan setiap kali itu menjadi bahan pembicaraan. Aku merasa semakin terpojok. Ibu Ray, terutama, adalah orang yang seringkali mempertanyakan kami. Kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan, Lara? Dia sering bertanya. Meskipun kami sudah berulang kali menjelaskan bahwa kami telah berusaha sebaik mungkin. Sudah lama sekali kalian menikah. Lanjutnya dengan nada penuh harapan yang semakin memudar. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku hanya tersenyum, meskipun hatiku terasa sakit. Aku merasa seperti gagal, seperti ada yang salah dengan diriku. Padahal sebenarnya masalah itu bukan sepenuhnya dariku. Ray dan aku telah melakukan berbagai upaya medis, tetapi tetap saja, hasilnya nihil. Namun, aku tidak pernah memberitahukan siapapun tentang fakta bahwa Ray lah yang sebenarnya memiliki masalah fertilitas. Itu adalah rahasia yang kami jaga bersama. Pagi itu, ketika kami sedang makan bersama di meja makan, suasana kembali terasa canggung. Ibu Ray mulai membuka topik yang sama, soal cucu. Kamu sudah lama sekali menikah, Ray, tapi kenapa belum ada anak juga? Katanya, sambil melirikku. Aku ingin melihat cucu sebelum aku tua, tambahnya, dengan wajah penuh harap. Aku mengangkat wajahku dan tersenyum tipis, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ray hanya tersenyum dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kita sudah berusaha, Bu. Doakan saja kami bisa segera dikaruniai anak. Namun, Ibu Ray seolah tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa tidak menikah lagi, Ray?
Mungkin kalau kamu menikah lagi, kamu bisa mendapatkan anak, kata Ibu Ray dengan nada yang semakin menyeratkan keputusasaan. Lara itu baik, tapi aku rasa kamu harus mencoba dengan wanita yang lebih muda dan sehat, untuk bisa punya anak. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku tahu Ibu Ray sangat menginginkan cucu, tetapi kata-katanya yang tidak sadar telah menyakitiku. Aku merasa seolah-olah aku yang menjadi penyebab kegagalan ini. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Ray berusaha untuk membela. Ibu, tidak ada yang salah dengan Lara. Kami sudah berusaha bersama. Ini bukan masalah dia. Tetapi ibunya tetap tak puas. Aku tahu Ray merasa cemas. Mungkin dia merasa terjebak di tengah-tengah, antara cintanya padaku dan harapan-harapan orang tuanya. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa semakin terpojok. Setiap kali pertanyaan tentang cucu itu muncul, rasanya semakin sulit untuk menghadapinya. Setiap kali, hatiku terasa semakin sakit, meskipun aku berusaha menyembunyikannya. Pada malam itu, ketika aku berbaring di tempat tidur, aku merasa kosong. Hanya aku, pikiran-pikiran tentang ketidakmampuan kami untuk memiliki anak, dan Ray yang tidur di sampingku, seolah tidak ada yang bisa aku lakukan. Kami berdua hanya terdiam, menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan dari luar, yang semakin sulit untuk dihadapi. Setiap malam, aku duduk di meja makan, menyiapkan makanan sehat dengan penuh perhatian. Aku memilih sayuran segar, buah-buahan yang kaya vitamin, dan makanan bergizi lainnya yang aku harap bisa membantu kami berdua, terutama dalam usaha promil kami. Aku tahu, meskipun banyak yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, pola makan yang sehat adalah salah satu hal yang bisa kami kontrol untuk meningkatkan peluang kami memiliki anak. Namun, ada satu hal yang sangat sulit bagiku. Ray tidak pernah mau mengikuti nasihatku. Sini, coba makan brokoli ini, kataku, sambil menyodorkan piring penuh sayuran yang aku siapkan dengan penuh harapan. Ini bagus buat kesehatan kamu, Ray. Bisa bantu untuk keberhasilan usaha kita. Ray, yang sedang menatap layar ponselnya, hanya melirik sekilas ke piring makanannya. Aduh, lagi-lagi brokoli? Kamu tahu aku nggak suka, katanya sambil memiringkan kepala. Jelas tidak tertarik. Makan ayam goreng enak, kan? Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ray, kamu harus mulai makan lebih sehat. Ini untuk kita berdua. Kita nggak bisa terus begini kalau kamu nggak merubah pola makan. Kamu tahu kan, kalau kita bisa mengubah kebiasaan ini, mungkin bisa membantu program kehamilan kita. Ray hanya mendengus pelan dan memutar matanya. Aduh, Lara, aku sudah bilang, aku nggak suka sayuran. Kenapa sih kamu terus memaksaku makan ini? Lagian, aku udah coba segala cara, belum juga berhasil. Jadi, kalau makan sayuran ini nggak juga bikin kamu hamil, buat apa coba? Aku merasa sakit mendengar kata-kata itu, tapi aku mencoba menahan emosi. Ray, ini bukan soal hanya makan sayuran atau tidak. Ini soal komitmen kita berdua. Kita sudah berusaha, tapi kita harus memperbaiki gaya hidup kita juga. Itu bagian dari usaha kita. Kamu kan gak mau gagal, kan? Suaraku terdengar agak putus asa. Aku cuma ingin yang terbaik untuk kita. Ray terlihat sedikit merasa bersalah, tapi dengan cepat dia mengubah topik pembicaraan. Aku tetap nggak bisa kalau cuma makan sayuran. Lara, gimana kalau kita makan pizza nanti malam? Itu bisa bikin aku senang. Dengan senyum lebar, dia mencoba untuk mengalihkan perhatian. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, merasa lelah dengan pola yang terus berulang. Ray, kamu harus serius. Ini bukan soal pizza atau ayam goreng. Ini soal hidup kita, masa depan kita. Aku nggak bisa terus seperti ini kalau kamu nggak mendukung aku. Aku sudah mengubah banyak hal dalam hidupku untuk usaha ini, tapi kamu malah tidak mau berubah sedikit pun. Ray menghela napas panjang, mengalihkan pandangannya keluar jendela. Lara, aku paham kok. Aku tahu kamu cemas, dan aku tahu kamu mau kita punya anak. Tapi, itu nggak hanya soal makan sehat, kan?
Kita udah coba segala hal, tapi tetap nggak berhasil. Kadang aku cuma capek, dan aku nggak mau tertekan terus-menerus. Aku merasa hatiku hancur mendengar pengakuannya. Aku tidak ingin kita tertekan, Ray. Aku hanya ingin kita bekerja sama, saling mendukung. Aku tahu kamu stres juga, tapi kita harus lakukan ini bersama. Makanan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, semua itu bisa membantu kita. Tapi Ray tampaknya masih belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. Oke, makan sayuran, tapi jangan terlalu dipaksain, ya? Jawabnya, seolah-olah dia hanya ingin menghindari percakapan ini lebih jauh. Aku merasa terjebak dalam kebuntuan. Aku ingin sekali Ray memahami betapa pentingnya perubahan kecil ini, namun sepertinya dia belum siap. Mungkin dia merasa frustasi, atau mungkin dia merasa putus asa. Aku pun merasa seperti itu. Kami berdua ingin sekali punya anak, tetapi terkadang seolah usaha kami tidak cukup. Ray, aku ingin kita saling mendukung dalam hal ini, kataku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku terasa berat. Bukan cuma soal makanan atau program promil ini. Ini soal kita sebagai pasangan. Aku butuh kamu, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai teman hidup yang mau berjuang bersama. Ray menunduk sejenak, kemudian mengangguk pelan. Iya, Lara. Aku ngerti kok. Aku hanya nggak ingin kamu kecewa kalau kita terus gagal. Aku menggenggam tangannya, meskipun aku tahu ini bukan solusi yang sempurna. Kami masih jauh dari jalan yang benar-benar jelas, dan mungkin ini bukan satu-satunya masalah yang kami hadapi. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tak akan menyerah. Dan aku berharap dia juga tidak. Kami harus lebih berjuang, lebih sabar, dan lebih mendukung satu sama lain. Dan walaupun malam itu aku tetap menyiapkan makan malam dengan sayuran segar, aku sadar bahwa perjuangan kami masih panjang. Aku hanya berharap, pada akhirnya, semua usaha ini akan membuahkan hasil. Sudah beberapa bulan berlalu, dan meskipun kami terus berusaha, hasilnya masih belum sesuai harapan. Setiap pagi dan malam, aku mengingatkan Ray untuk hidup sehat, makan dengan baik, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, yang menurutku bisa mempengaruhi usaha kami untuk memiliki anak. Namun, meskipun sudah aku ingatkan berkali-kali, Ray selalu tidak mau mendengarkan. Aku tahu dia sangat mencintai aku, tetapi ada kalanya aku merasa seperti aku yang berjuang sendirian. Rasa lelah dan kecewa itu mulai terasa semakin menekan. Hari itu, saat aku sedang sibuk menyiapkan makan siang di dapur, pintu depan tiba-tiba berbunyi. Aku mengeringkan tangan di kain dan membuka pintu, melihat Ibu Ray berdiri di sana dengan senyuman yang khas, senyum yang selalu memberiku kesan bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Selamat siang, Lara, sapanya lembut, tetapi matanya seperti ingin berbicara lebih banyak. Kamu sedang sibuk, ya? Selamat siang, Bu. Jawabku, mencoba untuk menunjukkan sikap ramah meskipun hati ini mulai sedikit cemas. Sedang menyiapkan makan siang. Ibu mau makan di sini. Ibu Ray tersenyum, tetapi senyumannya tidak sampai di matanya. Enggak, aku cuma mau tanya, gimana kamu? Sudah hamil belum? Aku merasa hatiku serasa dihantam sebuah batu besar. Bukan karena pertanyaan itu, tetapi karena ini sudah menjadi rutinitas setiap kali Ibu Ray datang. Setiap kali dia datang, dia selalu menanyakan hal yang sama. Aku sudah mulai terbiasa dengan pertanyaan ini, tapi tetap saja, rasanya seperti ada sesuatu yang mengganggu. Aku tahu bahwa dia sangat ingin memiliki cucu, tetapi tekanan yang diberikan kepadaku semakin terasa. Aku mulai merasa seolah-olah aku yang harus menanggung semua beban ini sendirian. Belum, Bu. Jawabku dengan suara pelan, berusaha untuk tetap tenang meski hatiku bergejolak. Kami masih berusaha. Namun, Ibu Ray tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Matanya terus mengamati setiap gerak-geriku. Kamu tahu, Lara, katanya. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Polanya harus lebih diperhatikan. Kamu tahu, pola hidupmu harus sehat. Jangan cuma makan sembarangan. Kamu harus makan sayuran,
banyakan olahraga, jangan begadang, jangan stres. Semua itu penting banget untuk keberhasilan program hamil. Aku menatapnya dengan hati yang semakin berat. Aku sudah berusaha begitu keras, mengatur pola makan, berusaha tidur lebih awal, dan bahkan menghindari stres. Tapi sepertinya usaha-usaha itu tidak pernah cukup untuknya. Rasanya seperti aku sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari diriku. Aku hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Saya sudah berusaha, Bu. Saya sudah mencoba semua yang Ibu sarankan." Tapi Ibu Ray tampaknya tidak melihat usaha-usahaku. "Kamu kurang serius. Lara, kamu tahu, kalau kamu tidak bisa memberi cucu, itu akan jadi masalah besar. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kenapa belum ada perubahan?" Nadanya mulai lebih tajam, seolah-olah aku yang menjadi penyebab semua masalah ini. Aku menahan napas, berusaha untuk tidak melawan. Ibu Ray selalu begitu. Jika dia merasa tidak puas dengan sesuatu, dia akan terus mengulangnya. Aku tahu dia sangat menginginkan cucu, tetapi perasaanku terhimpit setiap kali dia menanyakan hal itu. Rasanya seperti aku sudah berusaha mati-matian, tetapi semua usaha itu tidak berarti apa-apa bagi Ibu Ray. Dan seperti biasanya, dia mulai menyalahkan pola hidupku. "Kamu itu kurang olahraga. Lara, kamu terlalu stres, terlalu banyak mikir, terlalu sibuk kerja. Semua itu memengaruhi tubuhmu. Kalau kamu ingin punya anak, kamu harus bisa mengatur tubuhmu dengan lebih baik lagi." Aku berusaha untuk tidak kehilangan kendali. "Ibu, saya sudah melakukan semua yang Ibu sarankan. Tapi, tidak semudah itu. Ini bukan hanya tentang pola makan atau olahraga. Ini adalah hal yang lebih rumit, Bu." Namun, Ibu Ray tetap saja merasa bahwa itu semua karena aku yang tidak cukup serius. "Mungkin kamu harus coba lebih keras. Coba lebih disiplin. Kalau tidak bisa hamil, Ray bisa cari istri lain. Loh, kalau kamu tidak bisa memberinya anak, apa gunanya menikah lama-lama?" Hatiku seakan jatuh ke lantai. Kata-kata itu sangat menusuk. Selama ini aku sudah berusaha untuk mendukung Ray, bekerja keras, dan menjaga hubungan kami, tetapi semua itu tidak pernah cukup. Sebuah perasaan cemas menyelimuti tubuhku. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi seorang istri? Menjadi pihak yang selalu disalahkan, meskipun aku sudah berusaha semaksimal mungkin? "Bu, saya sudah berusaha." Suaraku hampir hilang karena sesak di dada. Tapi ini bukan hanya soal saya. Ray juga tidak terlalu menjaga pola hidupnya. Dia juga merokok, jarang olahraga, dan kadang makan sembarangan. Kenapa itu tidak pernah jadi masalah? Ibu Ray hanya menatapku tanpa berkata apa-apa. "Kamu tahu, Lara, kalau tidak ada perubahan dalam beberapa bulan ke depan, kita harus cari solusi lain. Mungkin Ray harus mencari orang yang lebih bisa memberinya anak." Aku merasa dunia ini tiba-tiba menjadi sangat sempit. Aku tahu Ibu Ray ingin cucu, tetapi apa yang dia katakan itu benar-benar membuatku merasa kecil. Rasanya seperti aku selalu berada di bawah bayang-bayang ketidakpuasan, tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan atau dipahami. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Saya sudah berusaha mati-matian, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Jawabku pelan. Ibu Ray berdiri dari kursi, matanya tetap tajam memandangku. "Kamu harus lebih serius, Lara. Kalau tidak, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya." Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan perasaan hancur itu, meskipun aku tahu tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Semua yang kulakukan terasa seperti sia-sia. Aku ingin sekali memberi Ray seorang anak, tetapi apakah usaha dan pengorbanan ini akan pernah cukup? Bulan demi bulan berlalu, dan aku semakin merasa terperangkap dalam perjuangan yang tiada ujung. Setiap hari, aku berusaha menjaga tubuhku, makan dengan sehat, mengikuti segala saran dari dokter, dan menjalani pola hidup yang seharusnya mendukung kesuksesan program hamil kami. Namun, seiring berjalannya waktu, aku masih belum juga hamil. Setiap kali aku melihat wajah Ray yang semakin tidak sabar,
Hatiku semakin tertekan. Aku merasa seperti ada yang hilang, seperti aku sedang kehilangan harapan. Pada suatu malam, aku dan Ray diundang makan malam di rumah ibunya. Pada awalnya, aku berpikir ini adalah kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin sebuah kesempatan untuk berbicara dan mempererat kembali hubungan kami. Namun, malam itu, aku tidak tahu bahwa itu akan menjadi titik puncak dari segalanya. Saat kami tiba di rumah ibunya, suasana tampak cukup biasa, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Ibu Ray, dengan senyum yang tampak lebih lebar dari biasanya, menyambut kami dengan hangat. Kami duduk di meja makan, dan percakapan dimulai dengan topik-topik yang seharusnya ringan. Namun, aku mulai merasa ketegangan yang terbangun perlahan, seperti awan gelap yang siap menggelayut di atas kepala kami. Kemudian, Ibu Ray mengubah topik pembicaraan. Lara, kami tahu betapa kerasnya kamu berusaha untuk memiliki anak, dan aku mengerti bahwa ini bukan hal yang mudah. Katanya dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti memberi penghiburan. Namun, suaranya terasa penuh makna yang lebih dalam. Tapi Ray sudah mulai berpikir, mungkin sudah waktunya untuk mencari jalan lain. Hatiku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun perkataan itu seperti pisau yang mengiris hati ini. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Ibu Ray melanjutkan. Aku sudah mencari wanita yang tepat untuk Ray. Dia sudah setuju untuk menikah lagi. Aku terdiam sejenak, seolah tidak bisa mencerna apa yang baru saja kudengar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini semua kenyataan? Tanpa memberi kesempatan bagiku untuk berbicara, Ibu Ray memanggil seorang wanita yang duduk di meja sebelah. Wanita itu tersenyum padaku, namun aku bisa merasakan bahwa senyumnya itu penuh dengan rasa kemenangan. Ini adalah Saras, kata Ibu Ray, memperkenalkan wanita itu. Saras adalah calon istri kedua Ray yang akan membantu kita mendapatkan cucu yang kita tunggu-tunggu. Aku menatap Saras, wanita yang sepertinya tak terpengaruh dengan situasi yang ada. Dia duduk dengan anggun, mengenakan gaun yang terlihat mewah, dan seolah tidak sadar dengan perasaan hancur yang sedang merobek hatiku. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Semua yang pernah kulakukan untuk menjaga rumah tangga ini, semua pengorbanan dan upaya untuk memiliki anak, seakan-akan tidak berarti di mata mereka. Aku duduk di meja makan, mencoba untuk menahan perasaan yang memuncak di dada, tetapi hatiku semakin hancur. Ibu Ray baru saja memperkenalkan wanita lain, Saras, sebagai calon istri kedua Ray. Dan Ray? Dia hanya duduk diam, tampak seperti tak punya pilihan selain menyetujui keinginan ibunya. Aku menatap mereka satu persatu. Ibu Ray yang dengan percaya diri melanjutkan rencananya, dan Ray yang tampaknya tidak mau berdebat. Aku merasa dunia ini mengerut, dan suaraku pun hampir terbungkam karena sakit yang tak tertahankan. Namun, aku tidak bisa hanya diam. Tidak kali ini. Aku menarik napas panjang dan menatap ibu mertuaku dengan tajam. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini, seruku, berusaha menjaga suara agar tetap tegas meski ada gemetar dalam tubuhku. Poligami bukanlah jalan yang benar. Apalagi jika itu hanya karena kalian tidak sabar menunggu cucu. Ibu Ray tampak terkejut mendengar ketegasan dalam suaraku, namun dia tidak menunjukkan rasa penyesalan atau keraguan. Lara, kamu harus mengerti, ini demi keluarga. Kami ingin memiliki cucu. Ray perlu seorang wanita yang bisa memberinya keturunan. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu berdua, katanya dengan nada seolah-olah segala keputusan ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Tapi aku sudah berusaha. Aku sudah melakukan semuanya. Aku menjaga pola hidup sehat. Aku mengikuti program hamil. Aku bahkan menahan diriku dari segala hal yang bisa mengganggu kesuburan. Dan kamu malah menyalahkan aku? Ini bukan salahku, dan bukan salah Ray juga. Jawabku dengan suara yang mulai gemetar. Ibu Ray tidak terpengaruh. Tapi faktanya, sampai sekarang kamu belum hamil juga. Lara, mungkin ada yang salah denganmu. Kamu perlu lebih banyak berolahraga, makan yang lebih sehat, dan mungkin kamu harus terima kenyataan. Kadang wanita juga bisa punya masalah dalam tubuh mereka.
Mungkin ini jalan yang harus ditempuh. Aku merasa seperti tertampar keras. Jadi kamu berpikir kalau aku yang bermasalah, bukan Ray? Kalau aku yang harus dipersalahkan hanya karena kita belum punya anak. Aku bertanya, suaraku bergetar penuh emosi. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana rasanya berjuang setiap bulan, mencoba memberi harapan kepada suamimu, hanya untuk mendengar kata-kata seperti ini dari orang tua suamimu. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar, jawab Ibu Ray, kali ini dengan suara yang lebih tajam. Ini soal masa depan keluarga. Ray berhak memiliki anak, dan jika kamu tidak bisa memberikannya, maka sudah saatnya dia mencari wanita lain yang bisa. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, seakan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang perlahan menyusup ke dalam tubuhku. Aku mencoba mengalihkan pandangan pada Ray, berharap dia akan membela aku, berharap dia akan mengingat bagaimana kita berjuang bersama. Tetapi tidak. Dia hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Itu sudah cukup untukku. Dia tidak ada di sisiku, seperti yang selalu aku bayangkan. Kemudian Ibu Ray menambahkan, Saras adalah wanita yang sangat baik. Dia juga siap menjadi ibu bagi anak-anakmu. Aku yakin dia akan menjadi pasangan yang baik untuk Ray. Aku merasa dunia ini hancur berkeping-keping. Semua usahaku, semua doaku, seakan tidak berarti apa-apa di hadapan ibu mertuaku. Aku merasa seolah-olah diriku tak lebih dari sekadar alat untuk memenuhi keinginan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan Ray menikah dengan wanita lain. Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja. Aku berteriak dengan emosi yang tak bisa kutahan lagi. Ray akhirnya mengangkat wajahnya, tapi hanya untuk berkata dengan nada datar yang membuat hatiku semakin sakit. Lara, ini adalah keputusan yang sulit. Aku rasa ini yang terbaik. Suaranya begitu kosong, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Suaranya terdengar seperti seseorang yang telah menyerah, seolah tak lagi peduli dengan perasaan istrinya. Aku merasa tersisih, merasa seperti tak ada lagi tempat untukku dalam rumah ini. Semua yang aku lakukan, semua yang aku perjuangkan untuk hubungan kami, seperti tidak dihargai sama sekali. Jadi, kamu benar-benar setuju, Ray? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu benar-benar akan menikah dengan wanita lain, hanya karena ibu kamu ingin punya cucu. Ray hanya diam, matanya tidak bisa bertemu dengan mataku. Itu sudah cukup untukku. Aku tahu, dia sudah memilih. Kalau begitu, aku tidak punya tempat lagi di sini, kataku dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun cukup jelas bagi Ray dan ibu mertuaku. Aku akan pergi. Ray, jika ini jalan yang kamu pilih, maka aku tidak bisa tinggal di sini. Aku bangkit dari kursi, dengan perasaan yang sangat hancur. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku tahu aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal dalam rumah yang dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku menatap Ray terakhir kalinya, berusaha mencari secercah rasa sayang di matanya. Tetapi tidak ada. Hanya kehampaan. Langkahku terhenti sejenak di ambang pintu. Kata-kata Ibu Ray yang terakhir itu menancap dalam hatiku seperti pisau yang tajam, menyayat dengan begitu dalam. Bagus, silahkan kalau kamu mau pergi. Lagian kamu juga tidak berguna, tidak bisa memberikanku cucu, kata Ibu Ray dengan nada penuh kebencian dan kepuasan. Aku terdiam sejenak, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya aku ingin berteriak, ingin melontarkan semua yang ada di dalam pikiranku. Namun, apa gunanya? Mereka semua sudah memutuskan segalanya untukku. Aku hanya sebuah bayang-bayang yang tak bisa mereka percayai, tak bisa mereka hargai. Apa kamu pikir hanya karena aku belum bisa memberi kalian cucu, aku tidak berguna? Tanyaku dengan suara yang gemetar, namun tetap berusaha mengontrolnya. Selama ini, aku sudah berusaha semampu aku. Aku menjaga tubuhku, makan yang sehat, dan mengikuti semua saran kalian, tetapi kalian masih saja menyalahkanku. Ini semua bukan salahku, tapi kalian tetap menyalahkanku, menganggap aku tak berguna. Ibu Ray tertawa sinis. Kamu tidak bisa memberi cucu pada keluarga ini. Lara, apa gunanya kamu tinggal di sini kalau kamu tidak bisa memberiku kebahagiaan itu?
Semua usaha yang kamu lakukan juga sia-sia. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Ini bukan hanya soal cucu. Ini soal penghargaan. Ini soal rasa hormat. Mengapa aku harus diperlakukan seperti ini? Aku, yang sudah berusaha mati-matian, bahkan lebih dari yang mereka tahu, malah dianggap tidak berguna hanya karena tidak bisa hamil. Ternyata bagi mereka, satu-satunya nilai diriku adalah bisa memberikan keturunan. Kalau aku tidak bisa, maka aku hanyalah beban. Aku menatap Ibu Ray dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak akan tinggal di tempat yang penuh dengan penghinaan ini. Aku cukup merasa sakit hati, cukup dihina seperti ini. Aku menatap Ray yang hanya dia membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Kamu tahu, aku selalu menganggap kita adalah tim, Ray. Tapi ternyata aku hanya sendirian dalam semua ini. Aku bukan hanya istri yang kamu butuhkan. Aku hanya alat untuk memenuhi keinginan mereka. Dan aku tak akan terus menjadi alat seperti itu. Hari-hari terus berlalu sejak perpisahan dengan Ray. Aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah labirin penuh kebingungannya. Meskipun masih ada luka yang terasa dalam hatiku, aku tahu aku harus terus maju. Aku memutuskan untuk memulai kembali hidupku dari awal. Tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang keluarga Ray. Tidak lagi dihina dan dianggap tak berguna. Aku mencari pekerjaan di sebuah perusahaan swasta, berusaha mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang produktif dan fokus untuk membangun hidup yang lebih baik. Tidak ada lagi tekanan tentang keturunan. Tidak ada lagi tuntutan yang harus aku penuhi untuk orang lain. Ini adalah hidupku. Dan aku hanya ingin hidup dengan damai, jauh dari segala penilaian yang menyakitkan. Di perusahaan baru ini, aku bertemu dengan seorang rekan kerja bernama Rico. Sejak awal, aku terkesan dengan cara dia memimpin tim kami. Rico bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga bijaksana dan baik hati. Dia selalu memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berkembang. Dan yang terpenting, dia sangat mudah diajak berdiskusi. Kecekatan dan caranya dalam mengambil keputusan selalu membuat kami merasa didukung dan dihargai. Kami sering bekerja sama dalam beberapa proyek, dan semakin sering berbicara, semakin aku merasa nyaman dengannya. Rico tidak pernah menganggapku lebih rendah dari orang lain, meskipun aku baru bekerja di perusahaan tersebut. Dia selalu mendengarkan pendapatku dan menghargai setiap ide yang kutuangkan. Hubungan kami dalam bekerja semakin dekat. Meskipun aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan berkembang lebih jauh dari sekadar hubungan profesional. Setiap hari, aku merasa semakin dihargai, dan semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Rico memberi banyak pengertian dan perhatian tanpa terlihat berlebihan. Dia mendukungku dalam setiap langkah, memberikan kepercayaan diri yang hilang selama bertahun-tahun hidup bersama Ray. Namun, tak lama setelah beberapa bulan berhubungan profesional, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku mulai merasakan ketertarikan terhadap Rico. Meskipun aku berusaha untuk mengabaikan perasaan ini, aku tidak bisa menampik kenyataan bahwa dia adalah seseorang yang sangat berharga dalam hidupku sekarang. Dia tidak hanya memberikan aku rasa percaya diri dalam pekerjaan, tetapi juga perhatian yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Rico pun mulai menunjukkan sikap yang berbeda, lebih perhatian terhadapku. Suatu hari, ketika kami selesai bekerja lembur bersama, dia mengajakku untuk sekadar duduk di kafe dekat kantor, berbicara lebih santai setelah seharian bekerja keras. Saya tahu kamu banyak menghadapi hal berat, Lara, tapi kamu terlihat lebih kuat sekarang. Aku bangga melihatmu berkembang, katanya dengan senyum tulus. Aku tersenyum. Merasa lega karena ada seseorang yang benar-benar memperhatikanku, bahkan tanpa harus menghakimi masa laluku. Terima kasih, Rico. Aku masih belajar untuk bangkit. Ini bukan hal yang mudah, tetapi aku tahu aku harus terus maju. Obrolan kami berlanjut dengan lancar, dan tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Aku merasa nyaman berada di sampingnya, dan dalam hati aku tahu, perasaan ini bukan hanya karena dia seorang pemimpin yang baik hati. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh, perlahan-lahan, tanpa aku sadari. Perasaan yang mungkin sudah lama aku kubur, perasaan untuk kembali mencintai,
untuk kembali merasakan kebahagiaan. Namun, aku tidak ingin terburu-buru. Rico adalah sosok yang baik, tetapi aku tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Aku ingin mengambil waktu untuk memastikan bahwa perasaan ini adalah perasaan yang benar-benar datang dari hatiku, bukan sekadar pelarian dari masa lalu. Tetapi, aku juga tidak bisa menepis kenyataan bahwa Rico memberikan kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti dalam hidupku. Dan meskipun aku belum siap untuk membuka hatiku sepenuhnya, aku tahu bahwa hidup ini memberikan kesempatan kedua. Aku hanya harus bijak dalam memilih jalan yang akan kutempuh selanjutnya. Hari-hari bersama Rico semakin membuatku merasa nyaman dan dihargai. Seiring berjalannya waktu, perhatian yang dia berikan padaku menjadi semakin intens. Aku bisa merasakannya, dari cara dia selalu memastikan aku baik-baik saja, mendengarkan setiap cerita dan keluh kesahku, hingga sikap perhatian yang dia tunjukkan dalam setiap tindakan kecilnya. Ada rasa nyaman yang tak bisa kutepis, yang semakin menguatkan perasaanku padanya. Suatu hari, setelah selesai makan siang bersama di luar kantor, Rico mengajakku untuk berbicara lebih serius. Matanya menatapku dengan penuh kesungguhan, berbeda dari biasanya. "Lara," katanya, suaranya lembut tapi tegas. "Aku ingin kau tahu sesuatu." Aku menatapnya dengan cemas, merasa ada yang berbeda. "Ada apa, Rico?" Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. "Aku serius denganmu, Lara. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tahu kita berdua punya masa lalu yang berat, tapi aku yakin kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama." Aku terdiam, terkejut mendengar kata-kata tersebut. Tidak pernah aku membayangkan bahwa setelah semua yang aku alami, aku akan diberi kesempatan untuk merasakan cinta yang tulus seperti ini. Rico tidak hanya memberiku kebahagiaan dalam pekerjaan, tetapi kini dia menunjukkan keseriusannya dalam hubungan kami. Aku merasa haru, namun juga bingung. Mungkinkah ini waktu yang tepat untuk membuka hatiku lagi? Rico melanjutkan dengan lebih yakin. "Aku ingin melamarmu, Lara. Aku ingin menikahimu. Kita bisa mulai hidup baru bersama, jauh dari segala bayang-bayang masa lalu. Aku ingin memberikan kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan." Perasaan campur aduk menguasai diriku. Pada satu sisi, aku merasa terharu dan bahagia karena ada seseorang yang begitu mencintaiku tanpa melihat masa laluku. Namun, di sisi lain, aku merasa takut dan ragu. Aku takut jika aku terburu-buru membuat keputusan lagi. Tapi, hati kecilku mengatakan bahwa ini adalah kesempatan langka yang tak boleh aku sia-siakan. Aku butuh waktu untuk berpikir, Rico, jawabku akhirnya, mencoba untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku takut membuat keputusan yang salah. Rico tersenyum dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Lara. Tidak ada tekanan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius. Ambil waktumu. Aku akan menunggumu." 2 minggu berlalu setelah pembicaraan itu, dan aku merasa semakin yakin dengan perasaanku. Aku memikirkan betapa banyak Rico telah mendukungku, bagaimana dia selalu ada untukku, dan betapa dia menghargai latar belakangku yang mungkin tidak mudah diterima oleh orang lain. Aku tahu, inilah saatnya untuk membuka hatiku kembali. Akhirnya, aku memutuskan untuk menerima lamaran Rico. Kami merencanakan pernikahan yang sederhana, namun penuh makna. Rico mengenalkanku kepada keluarganya dengan penuh kebanggaan. Mereka adalah orang-orang yang baik hati, menerima aku dengan lapang dada tanpa menilai masa laluku. Mereka tahu tentang pengalamanku dengan Ray, dan meskipun aku merasa canggung pada awalnya, mereka tidak pernah membuatku merasa rendah diri. Mereka justru mendukungku, memberikan dorongan agar aku melangkah maju dan bahagia. Keluarga Rico sangat baik dan hangat. Mereka menyambutku seperti bagian dari keluarga mereka sendiri, tanpa ada rasa asing atau penilaian. Ibu dan ayahnya mengajakku berbincang dengan santai, dan mereka sangat menghargai segala pencapaianku, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Aku merasa seolah-olah aku telah menemukan tempat yang benar-benar menerima diriku apa adanya, tanpa syarat. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya,
Riko melamarku secara resmi. Di depan orang tua dan saudara-saudaranya, dia meminta aku untuk menjadi istrinya. Hatiku dipenuhi kebahagiaan yang sederhana, dan aku tidak bisa menahan air mata yang jatuh begitu saja. Riko, Aku terhenti sejenak, menatap wajahnya yang penuh harapan. Aku mau menikah denganmu. Aku siap untuk membangun hidup baru bersamamu. Riko tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Terima kasih, Lara. Aku akan selalu membuatmu bahagia. Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan itu menjadi sangat haru. Riko memelukku dengan penuh cinta, dan senyum kebahagiaannya tak terbendung. Semua orang di sekeliling kami, keluarga Riko, terlihat bahagia. Tetapi yang paling menyentuh hatiku adalah Ibu Riko. Dia berdiri, matanya berkaca-kaca, dan dengan langkah penuh kasih sayang, dia mendekat ke arah kami. "Selamat, Lara," katanya dengan suara lembut, penuh haru. "Kamu memang pantas mendapat kebahagiaan ini. Aku sangat senang kamu mau menjadi bagian dari keluarga kami." Dengan perasaan penuh kehangatan, Ibu Riko merangkulku erat. Aku merasakan pelukan itu tidak hanya sebagai pelukan seorang ibu mertua, tetapi juga sebagai pelukan seorang ibu yang penuh kasih. Ibu Riko bukan hanya menerima aku sebagai calon istrinya, tetapi dia juga memberikan rasa aman dan kebahagiaan yang tak terucapkan. Aku merasa seperti bagian dari keluarganya, sesuatu yang tidak pernah kuterima sebelumnya. Di sekeliling kami, keluarga Riko juga ikut bertepuk tangan. Semua saudara-saudara Riko, yang sebelumnya hanya melihat kami dengan tatapan penuh penasaran, kini tersenyum bahagia. Mereka terlihat benar-benar senang dengan keputusan kami. Ada rasa haru yang memenuhi ruang makan malam itu, sebuah momen yang terasa begitu istimewa. Mereka tidak hanya menyambutku sebagai pasangan Riko, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Ibu Riko menatapku dengan senyuman yang hangat, lalu berkata, "Kamu tahu, Lara, aku melihat banyak hal yang luar biasa dalam dirimu. Kamu tidak hanya kuat, tapi juga penuh kasih sayang. Aku tahu Riko sangat beruntung memiliki kamu, dan aku juga merasa sangat beruntung bisa menerima kamu sebagai menantu." Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Ibu Riko begitu tulus dan menenangkan hatiku. Rasanya seperti beban yang selama ini aku pikul akhirnya mulai terlepas, dan aku bisa merasakan kebahagiaan yang murni. Semua ketegangan dan kecemasan tentang bagaimana aku diterima, terutama oleh keluarga Riko, seakan sirna dalam sekejap. Aku tahu, inilah keluarga yang benar-benar peduli padaku. Riko, yang kini berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Dia tersenyum bangga kepada ibunya, lalu menatapku dengan mata penuh cinta. "Terima kasih, Ibu," katanya. Suaranya sedikit bergetar karena haru. "Aku sangat beruntung memiliki Lara di hidupku. Terima kasih sudah menerima dia dengan sepenuh hati." Ibu Riko mengangguk dengan penuh kebanggaan, lalu berbalik kepada saudara-saudara Riko yang ada di sekitar meja. "Ayo, kita semua bertepuk tangan untuk pasangan ini. Semoga kebahagiaan mereka selalu bersinar dan terus berkembang," ujarnya dengan suara penuh semangat. Dan begitu saja, seluruh keluarga Riko bertepuk tangan dengan riuh, merayakan momen indah ini. Aku bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang melingkupi ruang itu. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, kehidupan kami semakin dipenuhi kebahagiaan. Riko dan aku semakin menikmati hari-hari bersama, dengan setiap momen terasa lebih indah daripada sebelumnya. Rumah tangga kami berjalan harmonis, dan aku merasa sangat beruntung memiliki Riko sebagai suami. Sementara itu, aku juga mulai merasa ada yang berbeda pada tubuhku. Gejala-gejala yang selama ini aku rindukan akhirnya muncul: mual, kelelahan, dan rasa lapar yang tak biasa. Sebuah tes kehamilan yang aku lakukan akhirnya mengungkapkan kabar yang sangat aku harapkan. Aku hamil. Kabar ini datang seperti anugerah, dan seketika itu pula perasaan bahagia dan terharu memenuhi hati kami. Aku langsung memberitahu Riko, dan dia terlihat sangat terkejut. Kemudian senyum lebar tercetak di wajahnya. Dia memelukku erat, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Aku tak pernah merasa lebih bahagia dari ini. Lara, kamu dan anak kita. Aku sangat mencintaimu. Ucapnya dengan suara bergetar penuh emosi. Kami berdua segera memberitahukan kabar gembira ini kepada keluarga Riko. Begitu mendengar bahwa aku hamil, Ibu Riko hampir tidak percaya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya saat dia memelukku. Lara, kamu benar-benar memberiku kebahagiaan yang luar biasa. Kamu membawa harapan baru untuk keluarga ini, katanya dengan penuh haru. Keluarga besar Riko juga ikut bergembira mendengar berita ini. Mereka segera merencanakan perayaan kecil untuk merayakan kehamilanku. Aku merasa seolah-olah semua yang aku impikan tentang keluarga yang penuh kasih, penerimaan, dan kebahagiaan, kini menjadi kenyataan. Semua anggapan dan perasaan ragu yang pernah aku miliki tentang keluarga dan cinta, kini sirna. Hari demi hari berlalu, dan aku merasakan perubahan besar dalam hidupku. Aku sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan, terutama selama masa kehamilan ini. Riko selalu mendampingiku dengan penuh perhatian, memastikan aku makan dengan baik dan beristirahat cukup. Setiap kali aku merasakan gejala mual atau lelah, dia selalu ada di sampingku, menawarkan dukungan dan kasih sayangnya. Suatu hari, saat kami sedang duduk bersama keluarga besar Riko untuk makan malam, Ibu Riko berdiri dan dengan penuh sukacita, dia mengangkat gelasnya. Untuk Lara dan cucu pertama kami, ujarnya, dan semua orang ikut mengangkat gelas mereka, merayakan kebahagiaan yang kami rasakan. Ibu Riko menatapku dengan mata yang penuh cinta. Aku selalu berdoa untuk kebahagiaanmu, Lara. Dan sekarang, berkat Allah, aku bisa merasakan kebahagiaan ini bersama kalian. Terima kasih telah memberiku apa yang selalu aku inginkan, seorang cucu. Aku sudah tidak sabar untuk menyambutnya. Suasana di meja makan itu sangat hangat, dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Semua orang tampak begitu bersemangat dan bahagia dengan kabar kehamilanku. Aku merasa teramat beruntung, bukan hanya karena aku membawa kehidupan baru ke dunia, tetapi juga karena aku diterima dengan sepenuh hati oleh keluarga Riko. Tidak ada yang lebih indah dari perasaan diterima dan dicintai oleh keluarga yang penuh kasih. Pagi itu, aku dan Ibu Riko pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan, dan aku merasa agak cemas, tapi juga bersemangat. Ibu Riko selalu menjadi pendukung setiaku, memberikan semangat dan perhatian, bahkan sejak aku menikah dengan Riko. Aku tahu dia sangat peduli dengan kesehatan dan kehamilanku. Kami memasuki ruang tunggu, di mana beberapa pasien lain juga sedang menunggu giliran mereka. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan aku terkejut melihat seorang familiar, mantan mertuaku, masuk bersama Saras, wanita yang sebelumnya diusulkan oleh Ibu Rei sebagai calon istri kedua untuk anaknya. Mereka duduk tidak jauh dari kami, dan saat mereka melihat kami, aku bisa merasakan ketegangan yang langsung muncul. Sarkasme dan ketidaksenangan terlihat jelas di wajah mantan mertuaku. Ibu Riko langsung melihat dan tersenyum ramah, tetapi aku bisa merasakan suasana hati yang sedikit berubah. Mantan mertuaku yang sudah mengetahui kisah kehidupanku dengan Rei, langsung membuka percakapan dengan nada sinis. "Ah, jadi kamu sudah menikah lagi ya, Lara? Pasti datang untuk periksa kesehatan, kan?" "Seperti yang aku duga, ada masalah denganmu ya, makanya sampai tak bisa hamil," ucap mantan mertuaku dengan nada mengejek, seolah-olah ingin mengungkit masa lalu kami yang penuh dengan tekanan. Sebelum aku sempat merespons, Ibu Riko yang duduk di sampingku langsung berdiri dan menghadap mantan mertuaku dengan sikap yang tegas namun penuh kesopanan. "Mohon maaf, Bu. Di sini saya dan Lara sedang melakukan check-up kandungan. Lara sudah mengandung 5 bulan, kata Ibu Riko dengan nada bangga. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan kami. Mantan mertuaku terlihat tak senang mendengar penjelasan itu. "Ah, mana mungkin Lara bisa hamil? Lihat saja, dengan anakku saja bertahun-tahun dia nggak bisa hamil-hamil," jawabnya dengan nada penuh sindiran, seakan meremehkan aku. Aku hanya bisa menunduk dan berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa sakit mendengarnya. Namun, Ibu Riko tidak tinggal diam. Dia membalas dengan keras. "Ini buktinya. Dia sedang mengandung, Bu. Kalau nggak percaya,
Nanti tanyakan saja ke dokternya. Oh ya, bertahun-tahun menikah dengan anak ibu, Lara dan Ray tidak bisa memiliki anak. Tapi Lara, yang baru menikah beberapa bulan dengan anak saya, langsung hamil. Coba deh cek, Buk, siapa tahu ada masalah dengan anak ibu, kata Ibu Riko dengan tegas dan nada yang sangat pasti. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, dan semua mata di ruangan itu kini tertuju pada kami. Mantan mertuaku seolah terdiam sesaat, namun wajahnya yang merah pada menunjukkan bahwa dia marah besar. Saras, yang duduk di sebelahnya, tampak kebingungan, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dia hanya duduk diam, menghindari pandangan mata siapapun. Mantan mertuaku akhirnya tak bisa menahan amarahnya. Kamu berani menghina anakku seperti itu, Ibu Riko? Teriaknya. Suaranya menggelegar di ruangan yang sebelumnya tenang itu. Lara tidak bisa hamil, dan sekarang kamu malah menganggap dirimu lebih hebat? Jangan pikir kamu bisa menutupi kenyataan bahwa anakmu yang punya masalah. Ibu Riko tetap tenang, meskipun suaranya juga semakin menegaskan sikapnya. Saya tidak sedang menghina siapapun. Yang saya katakan adalah fakta. Lara sudah mengandung, dan itu adalah kebahagiaan kami. Saya tidak tahu apa masalah dengan anak ibu, tetapi saya tahu kami sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. Kalau ibu merasa tersinggung, itu adalah masalah ibu sendiri, jawabnya dengan tenang. Aku merasa cemas melihat suasana yang semakin memanas. Meskipun aku ingin mengatakan sesuatu, aku tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, aku merasa marah dengan perkataan mantan mertuaku, tetapi di sisi lain, aku merasa bahwa aku sudah melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk menikah dengan Riko, dan kini memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Kedua belah pihak terdiam sejenak, namun ketegangan masih terasa sangat kental di udara. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibir kami, tetapi rasanya aku bisa merasakan semua ketegangan yang belum terselesaikan. Saras, yang merasa canggung, akhirnya berdiri dan pergi meninggalkan ruangan dengan cepat, diikuti oleh mantan mertuaku yang masih terlihat marah. Aku menarik napas panjang dan menatap Ibu Riko, yang tersenyum lembut padaku. Terima kasih, Bu. Kamu selalu ada untukku, ucapku dengan tulus. Ibu Riko mengelus punggung tanganku. Kamu adalah menantu yang sangat aku banggakan. Lara, jangan biarkan perkataan orang lain merusak kebahagiaanmu. Keadaan di rumah Ray memanas setelah kejadian di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Ibu Ray mendengar cerita tentang pemeriksaan kandunganku, dan dia tidak bisa menahan amarahnya saat mengetahui kebenaran yang terungkap. Di ruang tamu rumah Ray, Ibu Ray mulai bercerita tentang kejadian yang terjadi di rumah sakit. Ray, kamu tahu kan apa yang terjadi di rumah sakit kemarin? Suara Ibu Ray terdengar penuh ketegasan dan sedikit kemarahan. Lara, yang kamu salahkan selama ini, ternyata tidak ada masalah. Kamulah yang menjadi penyebab masalah ini, bukan dia. Ray, yang sedang duduk di hadapan ibunya, tampak bingung dan tampak menyesal mendengar kata-kata itu. Ibu Ray langsung melanjutkan. Selama ini kamu tidak pernah peduli dengan kesehatanmu, Ray. Lara sudah melakukan segala cara untuk membantu, tapi kamu malah menunda-nunda pemeriksaan. Sekarang, lihatlah. Hasilnya menunjukkan kalau kamu yang bermasalah. Jadi, kamu mau bilang kalau selama ini aku yang bermasalah? Ray bertanya dengan nada penuh kekesalan. Kamu pasti bercanda, Bu. Bukankah Lara yang tidak bisa hamil? Kami sudah mencoba segala cara, tapi dia tidak kunjung hamil. Tapi kenyataannya sekarang berbeda. Lara kini sudah mengandung anak Riko 5 bulan. Sedangkan menikah denganmu bertahun-tahun kalian tidak memiliki anak. Jelas ada yang salah padamu Ray. Tegas Ibu Ray dengan nada penuh amarah. Ibu Ray tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kebingungannya adalah dengan memastikan kebenaran ini. Setelah mengalami keraguan yang panjang, dia menyadari bahwa hanya pemeriksaan medis yang dapat mengungkapkan segalanya. Di ruang tunggu rumah sakit, suasana tegang. Ray duduk di sebelah ibunya. Tampak gelisah, matanya tidak bisa menatap ke arah ibunya. Beberapa kali Ibu Ray melirik ke arah Ray dengan ekspresi kecewa. Ray, kamu harus siap menghadapi kenyataan. Jika benar kamu yang bermasalah,
Kita harus segera mencari solusi. Ray mengangguk, meskipun wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai, Bu. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya giliran Ray untuk menjalani pemeriksaan. Ibu Ray mengawasi setiap gerakan Ray yang tampak cemas. Pemeriksaan berlangsung beberapa jam, dan Ibu Ray menunggu di ruang tunggu dengan penuh harap agar hasilnya tidak seburuk yang dia bayangkan. Ketika dokter keluar untuk memberikan hasilnya, Ibu Ray langsung berdiri dan mendekat. Wajah dokter tampak serius saat menyerahkan hasil pemeriksaan ke tangan Ibu Ray. Setelah membuka amplop hasil pemeriksaan, ekspresi Ibu Ray langsung berubah. Wajahnya tampak kaku dan jelas menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Bagaimana, Dok?" tanya Ibu Ray, dengan suara bergetar, mencoba untuk tidak menunjukkan kecemasan yang melanda hatinya. Dokter itu menarik napas panjang. "Hasil pemeriksaannya sudah jelas, Bu. Hasil analisis sperma menunjukkan bahwa kawah laras dan jumlah sperma Ray sangat rendah, dan itu mengindikasikan adanya masalah kesuburan." Ibu Ray merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa berkata-kata, hanya menatap dokter dengan tatapan kosong. Ini bukan hanya kejutan, tapi juga kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Semua yang dia percaya selama ini tentang Ray, dan tentang bagaimana Lara lah yang disalahkan, ternyata salah besar. Dokter melanjutkan, "Kami akan merekomendasikan beberapa langkah untuk perawatan lebih lanjut, tetapi memang hasilnya tidak menunjukkan potensi untuk memiliki anak secara alami. Saya sarankan untuk berbicara lebih lanjut dengan spesialis kesuburan untuk mencari solusi terbaik." Ibu Ray merasa tubuhnya lemas. Ketika dokter meninggalkan mereka, Ibu Ray hanya bisa terdiam, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Dia tak mampu untuk menatap Ray, meskipun Ray sudah berdiri di dekatnya dengan ekspresi penuh pertanyaan. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ibu Ray berkata, Kamu yang bermasalah, Ray, bukan Lara." Ray, yang sejak awal sudah menebak bahwa dia akan mendengar kabar buruk, merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya. "Jadi selama ini aku yang membuat semuanya jadi seperti ini?" Suaranya bergetar, dan dia menundukkan kepala. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima." Ibu Ray hanya bisa menghela napas panjang, suaranya penuh penyesalan. "Aku kecewa, Ray. Kamu tahu betapa kerasnya Lara berusaha untuk semuanya. Sementara kamu hanya duduk diam dan tidak peduli dengan kesehatanmu. Ini kesalahan kita semua, tetapi yang paling bertanggung jawab adalah kamu." Di dalam hatinya, Ibu Ray merasa hancur. Sebagai ibu, dia tidak ingin merasakan kekecewaan seperti ini, terlebih lagi harus menerima kenyataan bahwa anaknya yang telah dia banggakan ternyata tidak dapat memberikan apa yang diharapkan oleh keluarga. Beberapa bulan setelah semua drama yang terjadi di masa lalu, kehidupan baru akhirnya datang. Aku dan Rico merayakan kebahagiaan kami dengan penuh syukur. Setiap hari terasa penuh dengan kehangatan dan cinta, jauh berbeda dari kehidupan kelam yang pernah aku alami bersama Ray. Kami menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, dan yang lebih istimewa lagi, aku sekarang sedang mengandung putri cantik yang sudah mulai terlihat jelas di perutku. Kehamilan ini adalah hadiah luar biasa setelah perjuangan panjang. Aku merasa setiap detik begitu berarti. Ketika aku pertama kali merasakan gerakan kecil dari bayi dalam perutku, rasanya seperti sebuah keajaiban. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang pernah aku alami dengan Ray tiba-tiba terasa jauh, seperti sebuah kenangan yang samar. Rico selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan perhatian yang luar biasa. Setiap hari, dia mengingatkanku untuk menjaga diri, makan dengan baik, dan menjalani hidup sehat demi calon anak kami. Suatu pagi, aku merasa sedikit cemas. Meskipun kehamilan ini berjalan dengan baik, aku merasa sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti. Rico, yang selalu sabar, mengusap perutku dan berkata dengan lembut, "Kamu kuat, sayang. Kita sudah menunggu momen ini begitu lama, dan kita akan menjadi orang tua yang hebat." Dengan senyuman lembut, aku mengangguk. Aku tahu, Rico adalah pasangan yang tepat untukku.
Dia tidak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga calon ayah yang luar biasa. Kehadirannya memberiku kekuatan untuk menghadapi segala hal. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas tentang masa depan. Aku tahu, kami akan menjalani semuanya bersama dengan penuh cinta. Hari-hari berlalu, dan kebahagiaan kami semakin lengkap. Rico dan aku merencanakan segalanya dengan penuh antusias. Kami mempersiapkan kamar bayi, memilih nama untuk anak kami, dan memastikan semua hal yang dibutuhkan sudah siap. Rico bahkan tak sabar menunggu kelahiran si kecil. Seringkali berbicara dengan lembut kepada perutku, seolah berkomunikasi dengan calon buah hati kami. Aku tak sabar bertemu denganmu, putri kecilku. Ibu dan ayah sudah menunggu untuk melihat senyummu, ujar Rico dengan penuh kasih sayang, sambil mengelus perutku. Setelah 9 bulan penuh kebahagiaan dan harapan, saat yang dinantikan akhirnya tiba. Aku merasa sangat cemas namun juga bersemangat. Rico tetap di sampingku sepanjang waktu, menenangkan dan memberiku dukungan yang sangat aku butuhkan. Kami berjalan ke rumah sakit bersama, tangan kami saling menggenggam erat, dan meskipun ada sedikit ketegangan, aku merasa tenang karena aku tidak lagi sendirian. Proses kelahiran berjalan dengan lancar, dan tak lama kemudian, aku mendengar suara tangisan bayi yang indah. Dokter meletakkan putriku yang cantik dan mungil di atas dadaku, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Air mata mengalir di pipiku, dan rasa haru tak bisa aku tahan. Aku merasa begitu bersyukur karena akhirnya aku bisa menjadi seorang ibu. Rico berdiri di sampingku dengan senyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Kita berhasil, Lara. Dia cantik sekali. Aku sangat mencintaimu. Aku memandang putriku yang baru lahir dengan penuh cinta. Dia adalah hadiah terbesar dalam hidup kita. Rico, aku tidak pernah bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku sekarang. Putri kami, yang kami beri nama Zahra, tumbuh menjadi bayi yang sehat dan penuh energi. Setiap hari, hidup kami terasa lebih lengkap. Kami menjalani hari-hari sebagai keluarga dengan penuh kebahagiaan, menikmati setiap momen kecil bersama Zahra. Aku merasa beruntung memiliki Rico di sisiku, yang selalu mendukung dan mencintaiku tanpa syarat. Keputusan untuk meninggalkan masa lalu dan memilih Rico sebagai pasangan hidupku adalah pilihan yang tepat. Aku merasa tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah menemukan kedamaian, dan hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Rico, yang kini menjadi seorang ayah, semakin menunjukkan kasih sayangnya kepada putri kami. Setiap kali Zahra tertidur di pangkuannya, Rico selalu berbicara lembut kepadanya, seperti saat dia berbicara padaku saat aku hamil. Ayah dan ibu akan selalu ada untukmu, Zahra. Kami akan memberikan yang terbaik untukmu, anakku, katanya, penuh kasih. Bagi kami, Zahra adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kehidupan kami, yang dulu dipenuhi kesedihan dan kekecewaan, kini berubah menjadi penuh dengan cinta dan harapan. Aku merasa hidupku sekarang sempurna, dengan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan.